Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 122. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi, alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Cara bacanya dimasukkan ke lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena lam tasydid ini sebetulnya terdiri dari dua lam, lam sukun dan lam yang berbaris fathah. Jadi huruf syamsiyahnya lam bukan dal. Walladzi, dzi ada matobi'i zahiri. Karena ada ya sukun sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf dal panjang dua harokat. Walladzina, mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan. Cara membacanya dipanjangkan hamzahnya ini dua harokat. Amanu, nu ada matobi'i zahiri karena ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Cara membunyikannya dipanjangkan dua harokat. Amanu. Nah, kemudian hati-hati ini walaupun ada waw sukun bertemu waw, ini bukan idgham bi gunnah, idgham mutamathilain bukan ya. Kenapa? Karena waw pertama ini mempunyai fungsi sebagai mad atau pemanjang dari huruf sebelumnya yaitu nun berbaris dhammah. Jadi ini tetap dibaca jelas, jangan dimasukkan. Nah, ini sebagian berpendapat termasuk hukum mad tamkin ya. Amanu wa amilu jika berhenti di lu hukumnya adalah mad tabi'i karena waw ini adalah waw mad. Waw mad atau waw sukun didahului dhammah panjang dua harokat jika berhenti. Wa amilu. Namun kalau wasal jadi pendek karena waw ini pemanjang ini gugur. Sebab apa? Sebab ada dua sukun yang bertemu. Sukun pertama wawunya, sukun kedua shad sukun. Maka huruf sukun yang pertama yang waw gugur. Sehingga kalau wasal lamnya nggak ada pemanjang pendek. Wa amilus dinamakan dengan takhallus bil hadfi. Wa amilus. Kemudian hukum alif lamnya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf shad. Maka alif lam tidak dibaca. Mad tabi'i muqaddar karena ada fathah panjang di atas huruf shad. Dibaca panjang shadnya dua harokat. As-salihah, ha mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf ha. Dibaca panjang haknya dua harokat. As-salihati sanud. Kemudian ada hukum qalqalah sughra karena huruf qalqalah sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Sanudkhiluhum. Kemudian berikutnya ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf jim, maka mim dibaca dengan jelas. Sanudkhiluhum jannat. Nunnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n tahan sampai ada suara masuk hidung. Jannat. Apabila berhenti di sini hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar ketemu huruf ta yang disukunkan. Maka nun dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Jannat.
Oke, tadi kita sampai sini. Sanudkhiluhum jannatin. Kalau berhenti mad arid li sukun. Kalau terus naknya ini hukumnya mad tabi'i muqaddar. Karena ada baris fathah panjang, dibacanya cukup 2 harokat. Jannatin. Kemudian ada hukum ikhfa aqrab. Karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf ta, maka tanwinnya dibunyikan samar-samar siap-siap menuju ta disertai dengung. Jannatin taj. Kemudian ada hukum qalqalah sugra. Karena ada huruf qalqalah yaitu jim yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan, dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Tajri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya di bawah kasrah, maka cara bacanya tipis. Tajri. Ri mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka dibaca panjang ba-nya 2 harokat. Tajri min ada ikhfa aqrab karena ada nun sukun menghadapi huruf ta, maka nunnya dibunyikan samar-samar siap-siap ke ta disertai dengungan. Min tahtiha jika berhenti di ha hukumnya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka dibaca panjang haknya 2 harokat. Tapi jika terus madnya ini gugur, namanya takhallus bil hadzfi. Kenapa bisa gugur? Karena ada pertemuan 2 sukun, alif dan lam sukun. Sukun ketemu sukun gak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyinya. Min tahtihal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca jelas. Al-an. Ada hukum idhar halqi karena nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha, maka nun sukun dibaca jelas. Al-anha. Ha mad tabi'i zahiri karena ada fathah panjang di atas huruf ha, maka dibaca panjang haknya 2 harokat. Al-anharu. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya dhammah, maka dibacanya tebal. Al-anharu kha mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf kha, dibaca panjang kha-nya 2 harokat. Khalidi. Di mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun sebelumnya baris kasrah, maka huruf dal panjang 2 harokat. Khalidina fi mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf fa panjang 2 harokat. Fiha. Kemudian ada hukum mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata fiha, hamzahnya a pada kata abada, maka haknya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Fiha abada. Jika berhenti di da hukumnya mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang diwakafkan. Cara bacanya panjang 2 harokat. Abada. Di atasnya ada tanda wakaf, namanya wakaf al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Wa'adallah. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Wa'adallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka cara bacanya dimasukkan, alif lam tidak dibaca. Wa'adallah. La mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam, dibaca panjang lamnya 2 harokat. Wa'adallahi haqqa. Jika berhenti hukumnya mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang diwakafkan. Cara bacanya dibaca panjang qafnya 2 harokat. Haqqa.
Tanda wakofnya namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Waman, ada hukum idhar halqi karena nun sukun menghadapi huruf tenggorokan yaitu hamzah, maka nun dibaca jelas. Waman asdaqu minallahi, lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka bacanya tebal. Allah. Minallah. Kemudian alif lamnya disebut dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, alif lam tidak dibaca. Minallah, lam atau bi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam, dibaca panjang lamnya 2 harokat. Minallahi qim atau bi'i zahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka panjang qafnya 2 harokat. Qila, la mad iwad. Sebab ada baris tanwin fathah yang kita wakafkan, cara bacanya panjang 2 harokat. Qila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini apabila berhenti. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.